Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bapak Agus. Nama saya Andy Rusel dengan NIM 25019800476. Saya akan membuat video presentasi tentang delisting. Nah, jadi dalam investasi saham dan juga di persahaman ada yang namanya delisting. Nah, delisting ini cukup menghantui atau cukup bikin takut untuk para investor saham ya. Karena delisting sendiri merupakan penghapusan eminet atau saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Nah, penghapusannya itu dilakukan secara resmi sehingga saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar dagang atau di pasar publik. Nah, delisting ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada voluntary delisting dan yang kedua ada namanya forced delisting. Voluntary delisting itu adalah delisting secara sukarela. Jadi perusahaan itu secara sukarela mendelisting sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tuh biasanya terjadi karena perusahaan tersebut itu bangkrut, terus mereka sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Bursa Efek Indonesia lagi. Jadi mereka secara sukarela mengajukan delisting. Namun kalau sukarela ini sifatnya fair atau seimbang ya. Iya seimbang. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi walaupun perusahaan sudah delisting, namun pihak perusahaan tersebut harus membuyback saham-saham yang telah dibeli di pasar publik. Nah, biasanya itu harganya ya kalau di buyback bakal lebih tinggi daripada dari harga awalnya. Jadi tetap fair. Nah, kalau force delisting itu adalah delisting secara paksa. Nah, itu tuh biasanya karena perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana tuh nasib investor-investor yang sahamnya udah di delisting? Pusing deh. Katanya bisa menjual kembali di pasar negosiasi. Jadi sahamnya itu dijualnya secara negosiasi ya, seperti di lelang gitulah. Harganya boleh nego gitu. Nah, tapi pasar negosiasi ini tetap diawasi oleh Bursa Efek ya, jadi aman. Dan juga biasanya mereka tetap mempertahankan kepemilikannya. Tapi itu berlaku untuk yang voluntary delisting aja. Karena kalau forced delisting kan masih mempertahankan percuma, karena biasanya antara perusahaannya merugi terus, bangkrut, nggak jelas, ngilang-ngilangan. Jadi mendingan kalian kan adanya buyback ya, begitu. Jadi kesimpulannya ya, buat kalian nih orang-orang kaya, orang-orang tajir, mampus yang pengen berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia, jangan sembarangan investasi. Kalian cek dulu perusahaan yang kalian ingin investasi, apakah laporan keuangannya benar, apakah mereka untung terus, merugi terus, dan juga kalian cek kalau misalnya biasanya kalau mayoritas pemegang sahamnya menjual sahamnya, mending kalian cabut, jangan malah kalian investasi di situ.
takutnya bau-baunya delisting ya. Jangan mentang-mentang kalian anak orang kaya investasi rungkat kalian minta bapak kalian lagi ya. Jadi sekian video saya, terima kasih.